Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh di lingkungan Masjid Miftahul Khair, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu, anggota majelis ta'lim, serta hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarwih malam hari ini, yang insya Allah kita semua berharap mudah-mudahan selalu diberi kekuatan iman, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan ini sampai tuntas, sampai kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, hingga pada akhirnya nanti selesai Ramadan kita semua dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali seperti bayi-bayi yang baru lahir, dosanya semuanya hilang, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah jamaah nampaknya masih lumayan ya, masih banyak. Ini justru memang kita seharusnya makin menjelang akhir, seharusnya masjid makin penuh. Kenapa? Karena siapa yang mengerti tentang masalah Ramadan ini, yakni salah satunya di akhir-akhir Ramadan itu, insya Allah ya seperti yang Rasulullah sampaikan, carilah Lailatul Qadar, Lailatul Qadri di akhir-akhir Ramadan. Ya, boleh ada yang menyebut di tanggal-tanggal ganjilnya, boleh juga semuanya. Ini kita sudah menjelang malam 21, kita kurang lebih tinggal 9 atau 10 hari lagi. Dan insya Allah kalau kita sikapi, kita makin rajin, kita makin istiqomah untuk qiyamul lail, untuk mendirikan sholat malam, salah satunya adalah sholat tarwih, maka kita akan pasti yakin kita akan dapatkan Lailatul Qadar. Dan ketika kita dapat Lailatul Qadar, maka pahala yang akan kita terima pada malam hari itu ya, walaupun kita beribadah hanya dalam malam itu, tetapi nilai pahalanya Allah sudah berjanji sendiri akan dilipatkan seperti 1000 bulan. Masya Allah, kurang lebih 83 tahun. Bayangkan. Nah ini sebenarnya kenapa sampai berlipat-lipat seperti ini? Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa umur kita, umat Muhammad ini lebih pendek daripada umat Nabi sebelumnya. Makanya agar jumlah pahalanya tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya, Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan kemudahan dengan cara melipat gandakan setiap amal baik kita. Ya walaupun bukan Ramadan juga ada yang berlipat-lipat seperti sholat jamaah di masjid 27 derajat. Kalau di rumah kan hanya 1. Kemudian sodakoh, kemudian baca Quran, setiap hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan atau 20 kebaikan kalau kita baca Quran dalam keadaan suci dan berwudu. Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya mengajak, mari kita manfaatkan akhir-akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin seandainya Bapak Ibu memahami nasib manusia ini yang terbagi pada beberapa macam, ya, ada kelompok manusia itu yang hidupnya senang di dunia tetapi menderita di akhirat. Ada yang sebaliknya menderita di dunia tapi bahagia di akhirat.
Ada juga yang senang di dunia, senang di akhirat. Dan yang terakhir, ada juga yang menderita di dunia, menderita lagi di akhirat. Kira-kira pilih yang mana ini? Bahagia di dunia dan bahagia akhirat. Pilih yang nomor 3. Sebab kalau nomor 1, kita bahagia di dunia, ya Allah kasihan. Seberapa saja umur manusia. Banyak saya pelajari sejarah orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang kaya. Ketika sudah tua, banyak yang menyesal. Begitu wajah sudah keriput, dia sudah takut dengan kematian. Bagaimana saya hadapi kematian ini? Kalau ada itu Tuhan, kalau ada itu akhirat, apa yang harus saya katakan kepada Tuhan nantinya? Karena dia hidupnya hanya bergelimang kemaksiatan, bergelimang kesenangan yang melanggar ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran Allah. Maka banyak orang takut mati. Nah itu ngeri, ya. Apalagi kalau memang benar-benar nasibnya disiksa di akhirat. Makanya ada dialog seorang kiai dengan tokoh sekuler dari Eropa. Itu kiai ini dibilang, Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai ini rugi enggak? Pak Kiai ini hidup di dunia hanya sekali, tapi Pak Kiai itu berbuat baik terus, beramal soleh terus. Terus seandainya Pak Kiai mati, akhirat itu tidak ada. Pak Kiai rugi tidak itu? Saya kira rugi nantinya. Apa jawaban Pak Kiai? Mana saya rugi? Nah sekarang kamu, bagaimana kamu menyesal tidak? Sekarang kamu senang-senang saja. Pokoknya semua yang dilarang Tuhan, dilarang Allah, kamu lakukan. Berjudi, minum khamr, zina, dan lain sebagainya. Kamu senang, bahagia. Kemudian kamu mati dan akhirat itu ada. Yang saya sampaikan itu ada, bahwa ada yaumul hisab, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kamu mau kembali lagi ke dunia, bisa tidak? Terdiam itu orang sekuler. Ya hitung-hitungannya, lebih baik kita berbuat baik seandainya pun, seandainya ini ya. Akhirat tidak ada, ya tidak jadi masalah kan? Seandainya. Nah, apalagi kalau ajaran Al-Quran, ajaran Islam itu menyatakan bahwa hidup setelah mati itu adalah hidup yang sesungguhnya. Sementara walal akhiratu khairul laka minad dunya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya kecil. Kemudian kalau yang kedua, dia sengsara di dunia, tapi senang di akhirat. Ini masih mending. Kenapa? Karena penderitaan di dunia kan hanya sementara. Masih lumayan. Nah yang ketiga yang Pak Haji tadi cita-citakan, betul ya, kita semua ingin yang ketiga, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa kita setiap hari. Pasti doa kita itu biasanya ujungnya ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bayangkan satu doa ini itu tembus dunia akhirat, Pak. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina berikanlah kami fid dunya, di dalam dunia ini hasanah, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan juga diberilah kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Doa ini kenapa dinamakan doa sapu jagat? Ya karena jagat dunia, jagat akhir disapu dalam satu doa. Makanya ada salah seorang guru saya, kalau habis sholat itu doanya itu saja pas satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selesai. Ada yang tanya penasaran, kenapa Pak Kiai doanya singkat? Lah sudah mi dapat semua di situ. Semua kena di situ itu. Kalau ada cowok, cewek pengen dapat jodoh, itu merupakan bentuk fid dunya hasanah, kesenangan di dunia juga. Kalau ada orang yang sudah tua, pengen meninggal, pengen bertobat, pengen husnul khotimah, terhindar dari api neraka, itu fil akhirati hasanah. Ada yang anak sekolah pengen jadi insinyur, fid dunya hasanah, masuk semua. Pikir-pikir benar juga Pak ya. Jadi kalau doa singkat itu kena semua. Kemudian
Bapak Ibu, yang paling tidak enak itu yang terakhir. Udah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ini tidak sedikit Bapak Ibu. Biasa saya perhatikan, kasihan sudah susah hidupnya di dunia, dia juga tidak rajin ibadah. Dia juga kadang-kadang, tetangganya semua jelek di mata dia. Sering gibah, sering ngerumpi, sering menjelekkan orang lain. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita tentunya tidak ingin sudah susah di dunia, ekonominya susah, terus dengan keluarga ribut terus, pokoknya kelihatan tidak enak, pas meninggal masuk neraka. Nah ini tentu kita harus hindari yang demikian. Makanya Bapak Ibu, ada seorang kiai yang memberikan tip ya, supaya kita bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunia dan akhirat semuanya senang, dua saja katanya, yaitu kita perhatikan 2S dan kita sikapi dengan 2S. Ya, kalau kita bagi sebenarnya nasib manusia ini kan ada yang senang, ada yang susah. S pertama senang, S kedua susah. Kalau kita kebetulan senang di dunia ini, maka sikapilah dengan S lagi, yaitu syukur. Harus banyak bersyukur. Nah ini kadang-kadang banyak orang yang sukses dunianya, jabatannya tinggi, kekayaannya luar biasa banyak, tapi kurang bersyukur, sehingga dia lalai kepada hal-hal yang bersifat akhirat, lalai ibadah seperti Qarun itu. Ya, Qarun itu dulunya miskin, ketika susah, ketika miskin rajin ke masjid, tapi begitu sudah didoakan oleh Nabi Musa menjadi orang kaya raya, kemudian dia lupa masjid, lupa berbuat kebaikan. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Ini bahaya. Nah, yang kedua, kalau kita hidup di dunia ini kebetulan misalnya susah, tidak sebahagia orang-orang lain, maka gunakan senjata S, sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu kita akan sukses di akhirat. Dan dengan kesabaran itu sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita lagi susah tapi kita sabar, itu sebenarnya kita sudah bahagia. Coba saja ketika Bapak Ibu ada dalam kondisi susah, terus sikapi dengan sabar, tidak menggugat Allah, tidak menyesal, tidak menyalahkan orang lain, tapi sabar, ya Allah, ini mungkin cobaan darimu ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah sendiri mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Insya Allah dengan kesabaran itu hati kita sebenarnya akan bahagia. Sehingga kalau kita sabar, maka kita juga sebenarnya bahagia di dunia. Dan kesabaran itu, kalau Bapak Ibu gali ayat-ayat Al-Quran tentang hadiahnya orang sabar, sangat luar biasa. Ya, salah satunya orang sabar itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dan kalau sudah dicintai Allah, tidak mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Inilah yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa, kita mendapatkan posisi yang ketiga ya. Bahagia fid dunya dan bahagia di akhirat kelak ya. Senjatanya bersyukur dan bersabar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.